Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Maria Sapakoli. Kita akan mendengarkan akan berita firman Tuhan pada Tabura Injil saat ini. Terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Matius pasal 24 ayat 29 sampai dengan 36. Tapi sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, di hadapan kami telah terbentang firman-Mu yang akan kami dengarkan. Kami mohon jauhkan akan kuasa iblis, kuasa setan yang sering mengganggu akan konsentrasi iman percaya kami untuk jauh dari firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus berkuasa bagi kami, agar dengan peranan Roh Kudus kami dapat mengerti arti dan firman-Mu dan mau melakukan itu dalam kehidupan kami di tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan benar, kami telah berdoa. Amin. Perikop pembacaan firman Tuhan kita pada Tabura Injil di saat ini terdapat dalam Matius pasal 24 ayat 29 sampai dengan 36 yang berbunyi, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian adalah berita firman Tuhan kita. Saudara permisa Tabura Injil yang dikasihi Yesus Kristus, Matius pasal 24 ayat 29 sampai dengan 36 mengajak kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Di zaman ini kita mendengar kejadian-kejadian yang terjadi seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, dan wabah virus corona. Nubuat tentang kedatangan Tuhan yang kedua pada dasarnya telah digenapi. Ada banyak orang yang bersaksi secara umum bahwa Tuhan Yesus telah kembali. Banyak saudara dan saudari mulai renungan Alkitab karena Alkitab dengan jelas mengatakan, tetapi mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, tidak juga malaikat di sorga, hanya Bapa di sorga. Bagaimana saudara permisa dan mereka yang bersaksi dapat mengetahui bahwa Tuhan telah kembali? Apakah Tuhan benar-benar kembali? Bagaimana kita bisa menyambut Tuhan? Ini adalah pertanyaan penting yang berhubungan dengan apakah kita dapat menyambut Tuhan. Saudara permisa Tabura Injil yang dikasihi Yesus Kristus, perikop firman Tuhan kita pada Tabura Injil di saat ini terdapat dalam Matius pasal 24 ayat 29 sampai 36 bertemakan, apakah arti tentang hari dan saat itu tidak ada orang yang tahu. Alkitab berkata tentang hari dan saat itu tidak ada yang tahu. Mari kita mempelajari perumpamaan tentang pohon ara. Setelah masa kesukaran terjadi, muncullah kekacauan pada matahari, bulan, dan bintang. Kekacauan itu mencakup dunia materi dan rohani. Bila dilihat dengan cermat, kekacauan itu merupakan prolog kedatangan Kristus dengan kemuliaannya dan disertai dengan kuasa penghakimannya. Saat itu Yesus akan mengumpulkan semua orang percaya melalui perumpamaan pohon ara ini. Bapak Ibu Saudara permisa, Yesus mengajarkan bahwa kedatangannya sudah dekat dan akan didahului oleh tanda-tanda yang kelihatan.
Pada waktu itu ada satu generasi yang akan melihat tanda-tanda dan kedatangan Yesus. Akhirnya Yesus menutup penyataannya dengan janji bahwa hal itu akan terjadi. Sekalipun kepastian kedatangannya hanya Bapa Surgawi yang tahu. Saudara permisa tabura Injil yang dikasihi Yesus Kristus. Sesuatu disebut sebagai pengharapan. Jika hal yang diharapkan belum tiba apabila sudah tiba, maka sesuatu itu tidak disebut pengharapan tetapi sukacita. Demikian pula dengan orang percaya yang menantikan kedatangan Yesus akan bersukacita saat ia datang kembali. Di sisi yang lain, saudara permisa, kedatangan Yesus akan menjadi momen yang mengerikan. Pernahkah kita berdoa bagi orang yang kita kenal, namun belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya? Upaya apa yang telah kita lakukan untuk memenangkan orang tersebut untuk Kristus? Mungkin kita bisa memberikan dorongan baginya, atau kita bisa mengajaknya ke persekutuan atau gereja. Mungkin juga dengan kepedulian yang tulus dari kita dapat menceritakan kasih Yesus kepadanya. Siapa tahu Tuhan menjamahnya dan menjawab rahmat sehingga mengubahnya untuk mengaku Yesus sebagai juru selamatnya. Seperti kata Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 8 dan 9. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintu pasti dibukakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara permisa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan yang Bapa anugerahkan ini, sehingga kami boleh berada Tuhan dalam minggu Advent, minggu penantian Tuhan. Bapa kami di sorga, kami mengaku dan percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang telah diberitakan dalam berita tabura Injil di saat ini, yang terdapat dalam Matius pasal 24 ayat 29 sampai dengan 36, telah mengajak kami sebagai orang percaya untuk mempersiapkan akan iman percaya kami untuk menyambut Engkau sebagai Juru Selamat Mesias dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami meminta pengampunan dosa kami kepada Tuhan, agar dengan pengampunan dosa Tuhan, maka kami akan menyambut kedatangan Yesus Kristus dengan yakin dan percaya Tuhan, bahwa Allah akan memberkati akan kehidupan kami, membimbing kehidupan kami di hari ini dalam perjalanan kami melewati minggu Advent, sehingga pada saatnya Tuhan kami akan datang pada masa raya kedatangan-Mu dalam kehidupan kami orang percaya. Bapa kami di sorga, kami meyakini Tuhan bahwa di tengah kami ada berbagai cobaan tantangan hidup seperti wabah virus corona yang berkepanjangan, yang menggoyahkan iman percaya kami kepada Tuhan. Tetapi kami meyakini akan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, bahwa Engkau pasti akan menyelamatkan kehidupan kami orang percaya. Dan pada saatnya Tuhan, belenggu ini akan dilenyapkan dalam kehidupan kami orang percaya. Oleh karena itu Tuhan, kami senantiasa meminta Engkau hadir dan bersama kami dalam kehidupan dunia ini. Engkau senantiasa melindungi kami sebagai orang-orang percaya. Inilah doa pengharapan kami kepadamu Tuhan. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami Tuhan. Lalu dalam nama Yesus Kristus adalah penyelamat kehidupan kami orang percaya, kami telah berdoa. Amin. Demikian adalah berita tabura Injil yang disampaikan di saat ini. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan akan menguatkan iman percaya Bapak Ibu Saudara permisa untuk selalu berpengharapan dan bersukacita, serta selalu mengaku Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kehidupan dunia ini. Amin.